Baru-baru ini, sebuah pernyataan bikin heboh dunia militer Asia Tenggara. Pejabat militer Rusia dengan bangga menyebut nama Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap pantas memiliki jet tempur generasi kelima, Sukhoi 57. Wah, kedengeran keren banget. Kan negara lain aja masih mikir-mikir, Rusia malah kasih lampu hijau ke Indonesia. Menurut pejabat Rusia itu, Indonesia dianggap punya potensi besar, bukan cuma karena letak geografisnya yang super strategis, halo Sabang sampai Merauke garis khatulistiwa, tapi juga karena kemampuan militernya yang semakin berkembang. Mereka melihat Indonesia bukan cuma sebagai pembeli senjata biasa, tapi sebagai mitra strategis yang serius membangun kekuatan udaranya. Bayangin aja, kalau nanti Sukhoi 57 mendarat gagah di salah satu pangkalan TNI AU, mungkin di Lanut Iswajudi atau Hasanuddin. Pilot-pilot Indonesia bakal duduk di kokpit jet siluman canggih yang dirancang buat mengalahkan radar Amerika Serikat dan NATO. Di situ bukan cuma soal wah keren, tapi juga soal prestis. Indonesia bakal jadi satu dari sedikit negara non-blok yang punya pesawat tempur generasi kelima. Tentu aja ini bukan cuma soal beli dan terbang. Mengoperasikan Sukhoi 57 berarti Indonesia harus siap dengan segala ekosistem pendukungnya. Dari pelatihan pilot yang jauh lebih rumit dibandingkan mengoperasikan Sukhoi 35, sampai kesiapan teknis dan logistik termasuk pemeliharaan mesin, avionik, dan sistem stealth yang super sensitif. Bisa dibilang ini semacam ujian naik tingkat. Kalau sukses, Indonesia bakal diakui sebagai kekuatan udara kelas dunia. Kalau gagal, wah, bisa-bisa jetnya cuma dipajang doang di hanggar buat pamer. Yang bikin lucu di media sosial udah ramai netizen yang bilang, wah, nanti TNI AU bisa bikin video TikTok pakai filter stealth mode. Atau jangan-jangan nanti cuma dipakai buat terbang di pameran, nggak pernah masuk latihan tempur. Tapi jangan salah, kalau serius digarap, Sukhoi 57 ini bisa bikin negara tetangga merinding, terutama yang suka ribut di Laut Cina Selatan. Rusia sendiri ngasih sinyal positif, karena mereka tahu Indonesia punya catatan pembelian senjata yang lumayan loyal ke produk Rusia. Kita udah lama pakai Sukhoi 30 dan Sukhoi 27, terus juga beli helikopter serang Mi-35. Dengan track record kayak gitu, nggak heran kalau Rusia lebih percaya Indonesia dibandingkan negara lain, yang kadang cuma jago nego, tapi ogah bayar. Tapi tunggu dulu, jangan keburu senang. Membeli pesawat sekelas Sukhoi 57 itu bukan cuma soal duit ratusan juta dolar, tapi juga soal geopolitik. Amerika Serikat pasti bakal merhatiin gerak-gerik ini. Apalagi mereka punya aturan sanksi AATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions, yang intinya siap ngehajar negara manapun yang beli alat militer dari Rusia. Jadi, kalau Indonesia mau main di level ini, ya harus siap mental dan siap strategi. Di sisi lain, kalau Indonesia sukses bikin deal ini, bakal muncul pertanyaan lanjutan. Siapa pilotnya? Siapa teknisinya? Siapa yang siap begadang ngurusin software update pesawat generasi kelima yang super rumit? Jangan-jangan nanti pilot TNI AU malah bilang, bos, saya mending terbang pakai Sukhoi 35 aja deh. Ini Sukhoi 57 ribet banget. Haha. Belum lagi soal alutsista lain yang harus mendukung. Jet secanggih apapun, kalau nggak punya radar darat, sistem peringatan dini, tanker udara, sampai fasilitas hanggar yang mumpuni. Ya percuma. Itu sama kayak beli supercar tapi jalan di aspal bolong-bolong. Jadi PR-nya, Indonesia nggak main-main. Ini bakal butuh komitmen jangka panjang, bukan cuma buat gaya di berita. Dan lucunya, kalau sampai Indonesia beneran berhasil punya Sukhoi 57, jangan kaget kalau negara tetangga langsung pasang wajah panik sambil mikir, kita harus beli apa nih biar nggak ketinggalan. Bisa-bisa pasar jet tempur Asia Tenggara makin panas, kayak pasar smartphone ada aja model baru yang bikin semua orang pengen upgrade. Kalau Indonesia beneran sukses mengakuisisi Sukhoi 57, pasti bakal bikin kening berkerut di kantor-kantor intelijen militer, Amerika Serikat dan sekutunya. Jangan salah, Amerika Serikat itu gercep alias gerak cepat kalau ada negara di Asia Tenggara yang makin mesra sama Rusia atau Tiongkok. Bisa-bisa Washington langsung nelpon Jakarta sambil bilang, Indonesia kamu serius nih mau beli jetnya Rusia? Kita kan udah nawarin F-35 Lightning II loh. Wah, kalau sudah begitu Indonesia bakal dihadapkan pada dilema klasik. Ambil jalan Rusia dengan Sukhoi 57 yang keren, tapi beresiko sanksi, atau ambil jalan Amerika Serikat dengan F-35 yang katanya canggih, tapi terkenal super mahal, ribet perawatannya, dan harus selalu update software kayak handphone.
Mau ambil yang mana? Jangan-jangan jawabannya dua-duanya, biar seimbang dan bikin semua pihak bingung. Haha, tapi serius kalau Indonesia bisa main cantik, bisa aja lo memanfaatkan posisi tawar ini buat nego deal lebih besar. Misalnya, sambil beli Sukhoi 57 dari Rusia, Indonesia juga bisa bilang ke Amerika Serikat, kalian kan nggak mau kami terlalu dekat sama Rusia, ya udah dong kasih kita hibah F-16 atau setidaknya upgrade armada Hercules dan Apache kami. Begitu cara main geopolitik tingkat tinggi, bro. Bukan cuma soal transaksi jual beli, tapi soal memposisikan diri di papan catur global. Dan jangan lupa, kalau Indonesia punya Sukhoi 57, otomatis bakal ada efek domino di kawasan. Malaysia yang selama ini suka saingan halus sama kita, pasti mikir, Indonesia udah punya jet generasi kelima. Masa kita masih main Mi-29 sama Sukhoi 30? Begitu juga Singapura, meskipun kecil, mereka nggak mau ketinggalan dan pasti mulai melirik jet-jet tempur terbaru buatan Amerika Serikat atau bahkan Eropa. Bisa-bisa anggaran pertahanan Asia Tenggara bakal makin bengkak, semua gara-gara efek domino dari satu pembelian jet tempur. Lucunya, rakyat jelata mungkin bakal nanya, lah kita beli jet tempur buat apa sih? Emangnya siapa yang mau nyerang kita? Nah, disinilah pentingnya komunikasi publik yang baik. Pemerintah harus bisa menjelaskan ke rakyat bahwa kekuatan udara itu bukan cuma soal perang, tapi juga soal deterrence, alias daya tangkal. Ibaratnya kalau kamu punya body besar, otot kekar, dan tatapan tajam, nggak perlu sering berantem, orang lain otomatis mikir 2 kali buat cari masalah sama kamu. Apalagi sekarang, dengan dinamika Laut Cina Selatan yang makin panas, semua negara di sekitar situ lagi sibuk mempersiapkan diri. Ada kapal perang Amerika Serikat mondar-mandir, ada kapal penjaga pantai Tiongkok yang suka iseng masuk ZI negara lain, terus ada Australia dan Jepang yang mulai aktif latihan militer bareng. Kalau Indonesia nggak ikut upgrade kekuatan militernya, ya bisa-bisa nanti kita cuma jadi penonton di rumah sendiri. Tentu saja, semua itu harus dilakukan dengan perhitungan matang. Jangan sampai karena pengen keren dan ikut geng jet tempur canggih, malah bikin anggaran negara jebol. Jangan lupa, Sukhoi 57 itu bukan barang murah. Dari harga per unitnya yang bisa tembus lebih dari 100 juta dolar, sampai biaya operasional dan pemeliharaan yang gila-gilaan. Belum lagi, kalau ada suku cadang yang harus diimpor langsung dari Rusia, ditambah sanksi internasional, wah bisa bikin kepala pusing 7 keliling. Dan kalau ngomongin teknis, pesawat generasi kelima itu ibaratnya seperti komputer super canggih terbang. Penuh dengan sensor, radar, software, dan sistem elektronik yang harus sinkron sempurna. Salah setting sedikit aja bisa fatal. Pilotnya pun harus terlatih khusus, nggak bisa asal tempel dari pilot Sukhoi 35. Bahkan teknisinya juga harus belajar dari nol soal mesin baru, avionik baru, sampai lapisan cat siluman yang nggak boleh sembarangan disentuh. Bisa dibilang, seluruh ekosistemnya harus siap kalau mau main di kelas ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kadang bikin ngakak, netizen Indonesia. Begitu muncul berita soal kemungkinan beli Sukhoi 57, langsung aja muncul meme-meme lucu. Ada yang bilang, awas nanti pesawatnya masuk got. Atau mending beli buat dipakai di sinetron aja, biar rating naik. Padahal di balik semua canda itu, ada kebanggaan nasional yang nggak bisa dipungkiri. Siapa sih yang nggak mau lihat TNI AU makin kuat dan disegani di regional? Tapi ingat juga, kekuatan militer itu bukan cuma soal alutsista keren. Ada faktor SDM, strategi, doktrin, dan kesiapan politik yang semuanya harus sejalan. Kalau enggak, ya ujung-ujungnya pesawat canggih cuma jadi pajangan mahal yang jarang terbang, kayak mobil sport yang nggak pernah keluar garasi. Jadi kalau Indonesia beneran serius mau masuk liga besar kekuatan udara dunia, ya harus siap investasi nggak cuma di barangnya, tapi juga di manusianya, infrastrukturnya, dan strategi besarnya.